Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 EJT2 ingin membagikan video tentang proyek rancang bangun jaringan WiFi voucher. Di video kali ini kita akan membagikan tutorial dari cara mengkrimping kabel UTP hingga cara mengkonfigurasi mikrotik dan micmount. Selamat menonton, enjoy ke video. Kita akan membagikan tutorial cara membuat kabel UTP. Alat bahan yang kita pakai yaitu adalah kabel UTP, kang krimping, konektor EJ45, dan LAN tester. Langkah-langkah membuat kabel UTP adalah pertama, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Buka pilingan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai standar. Di video kali ini kita memakai kabel stripe. Nah, setelah urutkan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan rapih. Setelah dipotong secara rapih, masukkan kabel yang sudah lurus atau sejajar ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua posisinya sudah benar. Langkah kelima, lakukan crimping dan menggunakan tang crimping. Setelah semua sesusun rapi, lakukan tes pada alat LAN tester. Lampu menyala berurutan, itu tanda kabel UTP sudah selesai. Di video berikutnya kita akan membagikan tutorial cara membuat kabel FO. Alat yang kita pakai yaitu fiber cleaver, striper, optical power meter atau OPM, visual volt locator, dan stripper gap core. Bahan yang kita pakai yaitu kabel fiber optik dan konektor fiber optik. Langkah-langkah pemasangan kabel FO berikut. Langkah pertama, masukkan konektor terlebih dahulu ke kabel. Kedua, kelupas kulit kabel kurang lebih sepanjang 3 cm. Yang ketiga, kelupas kulit dalam kabel kurang lebih 2 cm. Ketika melepas kulit bagian dalam, tangan yang memegang tang harus tetap lurus searah kabel. Yang keempat, bersihkan core kabel dengan menggunakan tisu yang mengandung alkohol. Yang kelima, masukkan core kabel ke dalam lubang konektor. Langkah keenam, masukkan kabel pada cleaver untuk dipotong core-nya. Yang ketujuh, masukkan konektor pada kabel fiber yang sudah dipotong. Langkah ke-8, pasang penutup konektor agar core fiber optik dalam keadaan aman. Setelah semua langkah selesai, saatnya pengetesan menggunakan FVL atau visual. Langkah terakhir, masukkan ujung kabel fiber optik yang lain ke OPM atau optical power meter. Buka Winbox dan masuk ke dalam jaringan mikrotik menggunakan MAC address yang tertera di bagian utama. Pilih IP pada menu utama, di dalamnya pilih DHCP client, kemudian pada bagian interface pilih Ether 1, klik apply dan OK. Klik lagi menu IP, lalu pilih address untuk membuat IP baru. Masukkan alamat IP sesuai keinginan dan di bagian interface pilih Ether 2. Lalu buat IP lagi untuk Ether 3. Masuk ke menu DHCP server. Klik DHCP setup, pilih Ether 2. Kemudian klik DHCP setup sekali lagi dan pilih Ether 3. Klik menu IP, lalu pilih firewall, klik menu NAT dan klik tanda plus. Pada bagian action, pilih masquerade. Di bagian general, pada out interface, pilih Ether 1, kemudian klik apply dan OK. Klik menu IP, lalu pilih hotspot. Pada menu server, klik hotspot setup, pilih Ether 3. Masukkan DNS name sesuai dengan keinginan dan tambahkan password untuk hotspot.
Klik menu sistem, lalu di bagian user, klik tanda plus untuk menambahkan user baru. Masukkan username dan password sesuai yang diinginkan. Di bagian grup, pilih full, kemudian klik apply dan OK. Masuk ke Micmon, kemudian masukkan username dan password yang ada di default Micmon. Klik Add Router, isi session name, hotspot name, dan DNS name sesuai dengan yang diinginkan. Masukkan IP mikrotik yang sudah diatur di Ether 3 serta username dan password yang telah dibuat di menu user. Klik Save, Ping, dan kemudian Connect. Klik bagian hotspot, pilih user profile, kemudian profile list, dan klik Add. Masukkan nama, share user, rate limit, expired mode, validity, price, selling price, dan look user sesuai dengan kebutuhan. Klik Save, lalu klik Close. Kalian bisa membuat beberapa user profile sesuai dengan yang kalian butuhkan. Masuk ke bagian user, lalu pilih generate. Masukkan semua pengaturan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian dapat berhasil mengkonfigurasi mikrotik dengan Winbox serta mengatur jaringan dan hotspot sesuai kebutuhan. Pastikan untuk melakukan pengecekan berkala dan selalu perbarui konfigurasi jika diperlukan untuk menjaga kestabilan jaringan. Semoga panduan ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mengelola perangkat mikrotik dengan lebih mudah dan efektif. Pertama-tama pasangkan kabel UTP pertama dari UniFi ke port PoE. Setelah itu untuk kabel UTP kedua dari port LAN ke switch. Lalu UTP ketiga dari mikrotik ke switch dan kabel UTP terakhir dari switch ke PC. Setelah itu kita buka aplikasi UniFi, lalu tunggu hingga UniFi-nya memunculkan tanda centang hijau. Jika sudah, maka klik Manage Server in Browser. Lalu muncul tampilan seperti ini, masukkan username-nya TKJ, setelah itu passwordnya TKJ 123. Lalu masuk. Setelah itu terlihat tampilan UniFi seperti ini, lalu masuk ke UniFi device, lalu klik UniFi yang ada tulisan klik to adopt. Setelah klik to adopt, maka kita tunggu hingga getting ready. Di prosesnya itu ada adopting, ready, dan getting ready. Setelah getting ready, kita masuk ke setting, lalu kita masukkan username atau username WiFi yang kita inginkan. Setelah itu advance-nya diubah dari auto menjadi manual. Lalu scroll ke bawah, ubah security protokolnya menjadi open. Setelah itu kita tes melalui handphone. Buka handphone, masuk ke WiFi yang telah kita buat, lalu buka web Google Chrome. Habis itu kita speed test dan kita lihat seberapa kencang WiFi yang telah kita buat.